Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Kholidatul Aziza, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan mengenai metode permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM memerlukan kehadiran metode pembelajaran yang bervariatif. Permainan adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang bernuansa pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Untuk mewujudkan metode permainan dalam pembelajaran, perlu dipahami secara benar langkah-langkahnya, yaitu A. Pengertian permainan, B. Macam-macam permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan C. Langkah-langkah penerapan permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, definisi permainan dan belajar adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang dipadu-padankan dalam sebuah materi pelajaran. Kegiatan ini merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bertujuan mencapai pembelajaran sehat dan pemerolehan mutu yang optimal. Selanjutnya, beragamnya teknik dalam metode permainan memungkinkan guru atau tenaga pendidik lebih leluasa memilih teknik pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan karakteristik kompetensi dan indikator yang ingin dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Nadifatu Zulfa, anggota dari kelompok 4, Prodi PGMI, kelas 3B. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu teka-teki silang. Teka-teki adalah menebak padanan kata sesuai dengan jumlah kotak yang disediakan. Dalam permainan ini berguna untuk olah pikir peserta didik memahami sebuah istilah dengan melacak kata demi kata yang sesuai dengan ungkapan dalam perintah TTS tersebut. Yang kedua yaitu close bergambar. Close bergambar adalah cerita rumpang yang di dalamnya terdapat sebuah gambar yang harus dideskripsikan dengan tulisan agar sesuai dengan cerita yang disampaikan. Permainan ini berguna untuk membantu peserta didik menginterpretasikan sebuah gambar sesuai dengan jalan cerita yang disampaikan. Yang ketiga, ada close wacana atau mengisi wacana rumpang. Close wacana adalah uraian cerita rumpang yang di dalamnya terdapat bagian cerita yang dihilangkan. Tugas peserta didik menuliskan kata-kata yang sesuai dengan jalan cerita yang diberikan. Yang keempat, membaca dan menulis isi gambar. Kegiatan ini merupakan cara termudah dalam membimbing anak dalam memahami suatu objek. Mereka kita kenalkan pada sebuah objek yang tidak asing baginya. Mereka kita giring ke dalam sebuah kerangka pemahaman melalui pengamatan gambar. Dari sini, anak akan memperoleh pengalaman, meneliti, menulis, dan mengungkapkan pengalamannya dengan objek yang ditunjukkan. Yang kelima yaitu ada menebak nama. Menebak nama adalah kegiatan permainan yang mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil dari sebuah keterangan tertulis maupun lisan. Kegiatan ini bisa diintegrasikan dalam kegiatan membaca dan menyimak. Contohnya, mendeskripsikan karakteristik objek yang harus dibaca anak. Kemudian anak menebak namanya. Contohnya, si gendut. Ia hidup di hutan. Ia berkaki 4. Ia paling besar di antara teman-temannya. Ia berwarna coklat agak kehitaman. Ia mempunyai telinga dan mulut yang unik. Ia mempunyai hidung yang panjang. Siapakah si gendut itu? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang keenam, mencari jejak. Permainan ini hampir sama dengan menebak nama. Bedanya terletak hanya pada satu kalimat terakhir saat si pencerita melontarkan teka-tekinya. Contohnya, mendeskripsikan tindakan seorang anak yang harus menemukan tempat persembunyian temannya yang harus dibaca anak. Kemudian, anak menebak tempat persembunyian tersebut. Contohnya, Dani dan Firman bermain petak umpet.
Dani bersembunyi di suatu tempat. Tempat itu ada di belakang sekolah. Biasanya digunakan untuk buang air besar. Di manakah Dani bersembunyi? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketujuh, ada mewarnai atau menggambar sesuai teks. Permainan ini membimbing peserta didik untuk memahami warna-warna sekaligus memahami isi teks. Permainan ini diawali dengan tersedianya sebuah gambar sederhana. Kemudian dari gambar-gambar itu, guru menuliskan sebuah cerita yang di dalamnya ada perintah-perintah mewarnai pada bagian cerita yang menerangkan tentang warna. Yang ke-8 ada bisik berantai. Yang ke-9 ada tebak teman. Dan yang ke-10 ada baris pujangga. Yang ke-11 ada membaca atau menulis sandi. Yang ke-12 ada menjodohkan data. Yang ke-13 ada berbalas pantun. Yang ke-14 memasangkan gambar dengan teks. Nah, dalam permainan ini memberikan pengarahan kepada peserta didik, deskripsi sebuah sikap atau perbuatan baik dan buruk. Dalam kegiatan ini, anak bisa belajar membaca dan menunjukkan nilai hasil yang dijadikan tauladan dalam hidupnya. Cara permainan ini amatlah mudah. Peserta didik tinggal menarik garis penghubung antara gambar dengan kotak deskripsi yang sesuai. Yang ke-15 yaitu melanjutkan bacaan secara lisan atau tulis. Nah, dalam permainan ini bisa dilakukan dengan duduk maupun berdiri. Tapi lebih baik dilakukan dengan berdiri agar seluruh fisik peserta didik dapat aktif. Permainan ini bertujuan untuk membangkitkan imajinasi peserta didik secara cepat dan spontan. Ke depan, mereka diharapkan mempunyai bekal kecepatan berpikir dan kecepatan bertindak secara positif. Baik, saya Alia Erdina Salsabila akan melanjutkan penjelasan dari macam-macam permainan. Yang ke-16 ada menulis dramatisasi kelompok. Kegiatan ini dilakukan seperti sebuah pengamatan pada sebuah pementasan sandiwara. Jadi peserta ditugaskan untuk mencatat jalan cerita yang sedang dipentaskan oleh kelompok lain dan hasilnya akan dibacakan di depan kelas. Yang ke-17 ada mendeskripsikan teman pilihan secara tertulis. Permainan ini dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat teman sebayanya dan diharapkan bisa menjalin komunikasi kekeluargaan dan pembelajaran. Selanjutnya yang ke-18 ada menebak benda misteri. Anak-anak disuruh membawa benda terbungkus dan juga dapat menebak sambil mendeskripsikan benda tersebut. Yang ke-19 ada kembang kata. Permainan ini diberi nama kembang kata karena huruf-huruf dalam satu kata yang sudah dibentuk akan diurai lagi dan dikembangkan menjadi kata-kata baru. Nah, yang selanjutnya ke-20 ada menyusun kalimat dari kata akhir. Permainan ini anak diminta untuk berdiri berjajar. Anak yang lahir pada bulan awal berdiri paling depan. Selanjutnya, guru mengawali dengan sebuah kalimat. Dari kalimat yang sudah diucapkan secara lisan tersebut akan ditentukan kata akhir. Yang ke-21 ada menulis syair lagu. Permainan ini cara kerjanya adalah peserta didik secara berkelompok tinggal mencari pilihan kata untuk tema lagu yang diberikan oleh guru. Yang ke-22 iklan kelompok. Yang ke-23 ada kirim pesan. Bentuk permainannya seperti lari estafet, tetapi yang membedakan adalah ini berupa pesan. Berikut langkah-langkah penerapan permainan dalam PBI. Langkah pertama adalah menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan model permainan yang cocok dengan 4 materi keterampilan tersebut. Langkah kedua adalah yaitu persiapkan model permainan
dalam rancangan tertulis seperti pemilihan bahan ajar, rincian kegiatan, dan media yang digunakan. Langkah ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran dengan teknik bermain secara efisien dan efektif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.